Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang bab 6, yaitu tentang etnografi. Apakah yang dimaksud penelitian etnografi? Penelitian paling kompleks dari semua metodologi penelitian. Berbagai pendekatan digunakan di dalam upaya untuk memperoleh gambaran holistik, lalu mendokumentasikan atau menggambarkan pengalaman. Alat utama dalam studi etnografi berada pada wawancara secara mendalam dan berkesinambungan, dan berusaha untuk menggambarkan sebanyak yang mereka bisa. Langkah-langkah penelitian etnografi. Penjelasan rinci tentang satu kebudayaan membagi kelompok yang akan diteliti. Analisis kelompok tersebut. Yang kedua yaitu analisis kelompok tersebut dalam kaitannya dengan persepsi, tema, maupun sudut pandang tertentu. Yang tahap ketiga yaitu beberapa interpretasi dari kelompok dimaknai dan digeneralisasikan oleh peneliti mengenai kehidupan sosial manusia pada umumnya. Keunikan penelitian etnografi. Penelitian ini dapat mengungkapkan nuansa dan seluk-beluk yang tidak dapat diungkapkan oleh metodologi lain. Apa yang orang pikirkan dan katakan akan terjadi sering tidak benar-benar terjadi, dan membuka pandangan keluar dan mengamati hal-hal yang terjadi. Kita biasanya lebih mampu untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat. Inilah yang etnografer coba untuk lakukan, mempelajari individu, habitat alami mereka, untuk melihat hal-hal yang sebelumnya bahkan mungkin tidak dapat diantisipasi. Konsep etnografi yaitu ada budaya, pandangan holistik, kontekstualisasi, perspektif etik, multirealitas, deskripsi rinci, pemeriksaan oleh anggota, non-judgmental orientasi. Yang pertama yaitu konsep etnografi budaya. Konsep budaya biasanya didefinisikan dalam satu dari dua cara. Cara yang memfokuskan pada perilaku yang menetapkan budaya sebagai jumlah dari pola kelompok sosial yang diamati, yakni dari perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Cara yang berpusat pada ide-ide mengatakan bahwa budaya terdiri dari ide, keyakinan, dan pengetahuan yang mencirikan kelompok masyarakat tertentu. Banyak peneliti menganggap bahwa penafsiran budaya kelompok merupakan kontribusi utama dari penelitian etnografi. Interpretasi budaya mengacu pada kemampuan peneliti untuk menggambarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari sudut pandang anggota kelompok. Konsep etnografi pandangan holistik. Para etnografer mencoba menggambarkan sebanyak yang mereka bisa tentang budaya suatu kelompok. Dengan demikian, mereka mencoba untuk memperoleh beberapa gagasan tentang sejarah suatu kelompok, struktur sosial, politik, agama, simbol, adat istiadat, ritual, dan lingkungan. Tidak ada peneliti tunggal yang tentu saja dapat benar-benar merekam seluruh kebudayaan. Namun para etnografer berusaha yang terbaik untuk melihat lebih jauh adegan langsung atau peristiwa yang terjadi. Mengembangkan perspektif holistik menuntut etnografer menghabiskan banyak waktu di lapangan, mengumpulkan berbagai macam data. Hanya dengan melakukan hal itu sehingga dia mampu mengembangkan gambaran dari keseluruhan kehidupan sosial atau budaya mengenai apa yang sedang dia pelajari. Konsep etnografi kontekstualisasi. Pengelola dari sebuah daerah sekolah perkotaan besar di mana tempat salah satu penulis buku teks ini mengajar hendak mengakhiri proyek bimbingan belajar karena tingkat kehadiran siswanya rendah sekitar 50%. Disarankan kepada mereka bahwa tingkat kehadiran 50% itu sebenarnya cukup baik ketika orang menganggap atau mengetahui siswa yang terlibat
atau para siswa disarankan untuk menghadiri sesi les adalah mereka yang gagal di sebagian besar mata pelajaran jika tidak mau dari kelas mereka. Saran ini menyebabkan daerah melanjutkan program tersebut. Sebagai pengelola yang sekarang dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai nilai suatu program. Konsep etnografi perspektif emik itu suatu pandangan dari dalam pribadi yang merupakan jantung dari penelitian etnografi. Lalu multiple realitas. Sebuah perspektif emik mengharuskan seseorang untuk mengenali dan menerima ide dari berbagai realitas. Yang ketiga, perspektif etik, yaitu di sisi lain adalah perspektif eksternal yang objektif terhadap realitas. Konsep etnografi deskripsi rinci. Ketika etnografer mempersiapkan laporan akhir penelitian mereka memasuki tahap yang disebut sebagai deskripsi rinci. Pada dasarnya, ia melibatkan penggambaran apa yang telah mereka lihat dan dengar. Pekerjaan mereka pada bidang yang lebih terperinci, sering menggunakan kutipan yang lebih luas dari para peserta dalam penelitian mereka. Konsep etnografi pemeriksaan oleh anggota. Salah satu cara penelitian etnografis yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan oleh anggota, dengan meminta anggota mengkaji ulang apa yang telah ditulis oleh peneliti guna memeriksa keakuratan dan kelengkapan data. Ini adalah salah satu strategi utama yang digunakan dalam penelitian etnografi untuk memvalidasi keakuratan temuan peneliti. Konsep etnografi non-judgmental orientasi. Non-judgmental orientasi mengharuskan mereka untuk melakukan yang terbaik agar enggan untuk membuat pertimbangan nilai tentang praktik atau hal-hal yang tidak biasa. Tak satu pun dari kita tentu saja bisa sepenuhnya netral, tetapi kita bisa mencegah kebiasaan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan melakukan yang terbaik untuk melihat perilaku kelompok lain senetral yang kita bisa. Topik yang biasa digunakan dalam penelitian etnografi, yaitu mereka yang sifatnya menentang kuantifikasi sederhana. Misalnya interaksi siswa dan guru dalam diskusi kelas. Yang kedua, mereka yang dapat dipahami secara alami sebagai lawan dari buatan atau pengaturan, misalnya perilaku siswa di sebuah acara sekolah. Yang ketiga, mereka yang melibatkan penelitian tentang kegiatan individu atau kelompok dari waktu ke waktu, seperti perubahan yang terjadi pada sikap siswa yang nakal, bermasalah karena mereka berpartisipasi dalam program yang dirancang khusus dalam waktu yang lama membaca program. Mereka yang terlibat penelitian mengenai peran yang dimainkan para pendidik dan perilaku yang terkait dengan peran-peran tersebut. Misalnya perilaku guru kelas, siswa, konselor, administrator, pelatih, staf, dan personil sekolah lainnya. Mereka yang terlibat penelitian tentang kegiatan dan perilaku kelompok sebagai satu kesatuan seperti kelas, tim, atletik, jurusan, dengan subjek yang sama, kesatuan administrasi, kelompok kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka yang terlibat studi tentang organisasi formal dalam totalitas mereka, misalnya sekolah, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Pengambilan sampel dalam penelitian etnografi. Sampel yang diteliti oleh para etnografer biasanya kecil atau sering hanya beberapa individu atau satu kelas, dan tidak memungkinkan generalisasi ke populasi yang lebih besar. Banyak para etnograf pada nyataannya menyatakan kondisi yang tepat pada awal penelitian bahwa mereka tidak punya niat untuk menggeneralisasikan hasil penelitian mereka. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka menunjukkan pemahaman yang lebih lengkap dari sebuah situasi tertentu. Penggunaan temuan-temuan mereka paling dapat ditentukan oleh replikasi pekerjaan mereka dalam situasi lain oleh peneliti lain. Apakah peneliti etnografi menggunakan hipotesis?
Peneliti etnografi jarang memulai penelitian mereka dengan hipotesis yang tepat. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memahami situasi yang sedang berlangsung atau serangkaian kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Mereka mengamati selama periode waktu tertentu, merumuskan beberapa hipotesis awal yang menyarankan kepada mereka untuk menambahkan jenis pengamatan yang mungkin dapat menuntun mereka untuk merevisi kesimpulan awal mereka, dan sebagainya. Penelitian etnografi mungkin lebih daripada jenis dari peneliti lain, bergantung pada observasi dan wawancara yang terus-menerus dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Pengumpulan data dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu wawancara. Yang kedua, observasi partisipan. Peneliti dapat masuk ke dalam konteks yang lebih besar di mana dia telah melihat, mendengar, atau berpengalaman. Untuk peneliti yang kurang berpengalaman, wawancara informal mungkin tampak yang paling mudah untuk dilakukan, karena mereka tidak memerlukan jenis pertanyaan tertentu maupun urutan pertanyaan tertentu yang harus dinyatakan. Yang observasi partisipan, yaitu observasi partisipan sangatlah penting untuk penelitian lapangan yang efektif, seperti yang disarankan oleh Vetterman. Observasi partisipan menggabungkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dengan mempertahankan jarak profesional yang memungkinkan pengamatan dan pencatatan data yang memadai. Sebuah aspek penting dari observasi partisipan adalah bahwa ia memerlukan pendalaman dalam suatu budaya. Catatan lapangan, yaitu poin utama ketepatan pengamatan etnografer terletak pada kualitas catatan lapangannya. Untuk menempatkan suatu laporan etnografi dalam perspektif yang dimana pembaca tertarik ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang ide-ide dan pandangan peneliti. Itulah yang menyebabkan mengapa catatan lapangan peneliti sangatlah penting. Catatan lapangan hanyalah merupakan implikasi catatan penelitian yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Dan penelitian pendidikan ini biasanya berarti para peneliti mengambil catatan rinci dalam lingkungan pendidikan, karena mereka mengamati apa yang sedang terjadi atau saat mereka mewawancarai informan mereka. Bernard menunjukkan bahwa catatan lapangan dibedakan dari 3 jenis, yaitu pencatatan cepat, catatan harian, dan catatan perjalanan. Pencatatan cepat mengacu pada catatan singkat mengenai sesuatu yang ingin ditulis lebih banyak oleh peneliti tentang situasi yang terjadi selanjutnya. Mereka memberikan stimulus untuk membantu para peneliti mengingat lebih banyak rincian informasi di mana peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskannya selama observasi atau wawancara. Catatan harian, yaitu pada dasarnya merupakan pernyataan pribadi dari perasaan peneliti, pendapat, dan persepsi mengenai orang lain, serta dengan siapa dia berhubungan selama berlangsungnya kegiatan. Mereka menyediakan tempat di mana para peneliti dapat membiarkan diri mereka bebas, sehingga dapat dikatakan sebuah tempat di mana mereka menuliskan hal-hal yang tidak ingin menjadi bagian dari catatan publik. Catatan perjalanan, yaitu semacam informasi tentang bagaimana rencana awal yang ingin dilakukan peneliti terhadap rencana yang benar-benar dilakukan. Pada dasarnya hal ini merupakan peneliti untuk mengumpulkan datanya secara sistematis. Catatan perjalanan terdiri dari buku-buku kosong serta kertas bergaris. Setiap hari diwakili oleh 2 halaman log. Di halaman sebelah kiri, penelitian mencantumkan rencana yang akan dilakukan pada hari itu, tujuan, siapa yang akan diinterview, apa yang harus diamati, dan sebagainya. Di halaman sebelah kanan, penelitian mencantumkan apa yang dia benar-benar lakukan pada hari itu. Pada saat penelitian berlangsung, mungkin saja ada sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Log menyediakan tempat bagi peneliti untuk menjadwal kegiatan tersebut. Catatan lapangan, Botgan dan Bigland. Catatan lapangan deskriptif dan catatan lapangan reflektif. Catatan lapangan deskriptif mencoba untuk menggambarkan lingkungan orang-orang dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang peneliti amati.
Catatan lapangan reflektif muncul lebih dari apa yang peneliti pikirkan mengenai apa yang dia amati. Contoh catatan lapangan deskriptif yaitu potret suatu subjek penelitian fisik, mereka tingkah laku, gerak tubuh, bagaimana mereka bertindak, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu rekonstruksi dialog percakapan antara subjek serta apa yang mereka katakan kepada peneliti, pernyataan atau ungkapan unik yang harus dikutip. Yang ketiga, gambaran fisik sketsa singkat dari susunan ruang, pemasangan, bahan, dan sebagainya. Yang keempat, kejadian tertentu, siapa yang terlibat, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kelima, gambaran kegiatan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi, seiring dengan urutan yang kejadiannya. Perilaku pengamat. Yang keenam, perilaku pengamat atau observer, tindakan peneliti, pakaian, percakapan dengan peserta, reaksi, dan sebagainya. Contoh catatan lapangan reflektif, analisis spekulasi peneliti tentang apa yang dia pelajari, ide-ide yang berkembang, pola atau koneksi yang terlihat, dan sebagainya. Yang kedua, refleksi metode, prosedur, dan bahan penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu komentar tentang desain penelitian, masalah yang timbul, dan sebagainya. Yang ketiga, refleksi etika dan konflik, seperti kekhawatiran yang timbul mengenai tanggung jawab untuk subjek atau konflik nilai. Yang keempat, refleksi pada pola pemikiran pengamat atau observer, seperti apa yang dipikirkan oleh peneliti terhadap kemajuan pendidikan dan bagaimana cara ini mempengaruhi penelitian. Yang kelima, tujuan klarifikasi, yaitu catatan penelitian tentang hal-hal yang perlu diklarifikasi, kemudian diperiksa, dan lain-lain. Terima kasih. Inilah presentasi bagian etnografi part pertama dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografi dari hasil revisi dari kelompok kami. Analisis data dalam penelitian etnografi. Ada 6, yaitu triangulasi, pola-pola, peristiwa kunci atau penting, representasi visual, statistik, dan kristalisasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang triangulasi. Definisi dari triangulasi merupakan hal mendasar dalam penelitian etnografi. Secara esensial, hal ini menentukan validitas observasi sang etnografer. Tahap ini memerlukan pemeriksaan terhadap apa yang dilihat dan didengar oleh seseorang, kemudian membandingkannya dengan suatu sumber informasi. Karakteristik dari triangulasi yaitu triangulasi dapat bekerja pada subjek apapun dalam berbagai setting dan pada berbagai tingkatan. Yang kedua, triangulasi dapat meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan dan keakuratan interpretasi dari penelitian. Yang ketiga, triangulasi dapat terjadi secara alami meskipun dalam percakapan informal. Seorang peneliti dapat membandingkan pernyataan lisan siswa bahwa dia adalah seorang siswa yang baik berdasarkan transkrip nilai tertulis dari sekolahnya, komentar gurunya, dan mungkin beberapa komentar yang tidak diminta dari teman-temannya. Triangulasi di sini dapat membuktikan atau tidak penilaian siswa terhadap dirinya sendiri. Di sini ada gambar triangulasi dan politik. Ini bisa dilihat, ini adalah gambarnya. Yang kedua yaitu pola-pola. Para peneliti etnografi mencari pola-pola dari cara berpikir dan berperilaku seseorang. Mereka menawarkan sebuah cara untuk memeriksa reliabilitas etnografi ketika mereka menunjukkan konsistensi terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang. Di dalam pola-pola ini terdapat peneliti memulai dengan sejumlah besar informasi yang belum dipisahkan, lalu membedakan dan mengontraskan apa yang telah mereka kumpulkan, kemudian memisahkan informasi sampai dapat membedakan cara berpikir atau pola perilaku yang muncul, lalu mengamati dan mendengarkan lagi untuk melihat apakah
pengamatan yang baru sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengar sebelumnya. Lalu penyaringan dan pemisahan informasi lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, peneliti yakin bahwa deskripsi sesuai dengan hasil observasi. Yang ketiga, peristiwa penting. Peristiwa penting yang terjadi pada setiap kelompok sosial dan menyediakan data yang bisa digunakan oleh etnografi untuk menggambarkan dan menganalisis budaya secara lengkap. Fungsi peristiwa penting ini yaitu menyampaikan sejumlah besar informasi, memberikan lensa untuk melihat budaya. Peristiwa penting. Beberapa peristiwa yang berperan secara khusus untuk dianalisis. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa penting tidak hanya membantu peneliti memahami kelompok yang sedang diteliti, tetapi juga membantu peneliti menjelaskan budaya kelompok tersebut kepada orang lain. Representasi visual. Contohnya adalah peta, diagram alir, bagan organisasi, sosiogram, matriks. Peran representasi visual, alat yang sangat berguna dalam penelitian etnografi. Mempersiapkan representasi visual dapat membantu peneliti mewujudkan area pemahaman lokasi sistem interaksi. Yang kelima itu ada statistik. Etnografer seringkali menggunakan statistik dalam pekerjaannya. Biasanya mereka menggunakan teknik statistik non-parametrik seperti uji C-square dibandingkan dengan statistik parametrik. Secara khusus, mereka lebih mungkin melaporkan frekuensi dibandingkan skor. Peneliti akan menggunakan statistik parametrik jika melibatkan sampel yang besar. Dalam statistik itu, permasalahan menggunakan statistik dalam penelitian etnografi hampir tidak mungkin memenuhi asumsi untuk kebanyakan uji inferensial, misal sampelnya random. Biasanya studi etnografi menggunakan sampel kecil atau purposive sampel. Yang terakhir, statistik deskriptif rata dan median sewaktu-waktu dapat digunakan untuk merangkum frekuensi tindakan atau peristiwa. Yang terakhir yaitu kristalisasi. Kristalisasi merupakan usaha peneliti untuk menghimpun pemikiran mereka pada berbagai tahap selama masa penelitiannya. Kadang-kadang kristalisasi ini hanya menyimpulkan informasi saja, namun menghasilkan wawasan pengetahuan yang asli. Setiap penelitian memiliki saat-saat terbaik ketika setiap hal jatuh tepat pada tempatnya, setelah berbulan-bulan memperhatikan dan memperdalam budaya. Yang terakhir, terbentuk konfigurasi khusus. Konfigurasi khusus subtopik mini eksperimen. Lapisan dari usaha triangulasi peristiwa-peristiwa penting dan bentuk pola perilaku membentuk gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai apa yang terjadi. Tidak ada yang lebih menarik dari etnografer selain apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Hal penting yang harus disadari dalam analisis data etnografi ada 3. Yang pertama itu yaitu kristalisasi tidak terjadi pada satu tahap atau waktu. Yang kedua, adanya beberapa analisis dan beragam bentuk analisis sangatlah penting. Yang ketiga, seringkali data yang dikumpulkan berupa siklus. Analisis data dalam penelitian etnografi itu dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir. Ini adalah contohnya. Bisa dilihat koleksi data dari koleksi data terus dipikirkan, dikumpulkan lebih banyak data, lalu dicari pola, kemudian dikumpulkan lebih banyak data, dicari pola baru lagi, dibuat matriks, lalu matriks dikembangkan lagi.
Contoh penelitian etnografi ini terdapat di dalam buku How to Design and Evaluate Research in Education di halaman 522. Kelebihan penelitian etnografi. Kekuatan utama penelitian etnografi itu yaitu yang pertama, memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada peneliti dibandingkan dengan bentuk untuk penelitian pendidikan yang lain. Yang kedua, dengan mengamati perilaku sehari-hari dari individu dalam setting alami. Seseorang akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih kaya mengenai perilaku tersebut. Yang ketiga, penelitian etnografi memberi kemungkinan untuk meneliti topik-topik yang tidak mudah diukur. Yang keempat, dapat mendeteksi pemikiran guru dan siswa, gagasan dan nuansa lain dari perilaku yang mungkin luput dari peneliti jika menggunakan metodologi yang lain. Yang kelima, secara khusus sesuai bagi perilaku yang paling baik dipahami dengan mengamati dalam lingkungan yang alami. Yang keenam, dapat mengukur sikap dan perilaku dalam setting buatan. Tetapi kebanyakan tidak memberi kemungkinan sebaik pada setting alami. Yang ketujuh, penelitian etnografi secara khusus sesuai untuk mengkaji perilaku kelompok dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, sesuai untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan memahami selengkap mungkin kehidupan dalam sekolah kota selama periode 1 tahun yang panjang. Kelemahan penelitian etnografi. Yang pertama, hasil penelitian sangat bergantung pada observasi dari interpretasi dari si peneliti. Yang kedua, karena data numerik jarang tersedia, maka biasanya tidak ada cara untuk memeriksa validitas dari kesimpulan peneliti. Yang ketiga, bias observer atau penyimpangan observer hampir tidak mungkin untuk dihilangkan, karena biasanya hanya satu situasi, seperti sebuah kelas atau sebuah sekolah yang diobservasi. Yang keempat, hampir tidak ada kemampuan untuk menggeneralisasi, terkecuali jika ada replikasi penelitian pada setting atau situasi lain oleh penelitian yang lain. Yang kelima, peneliti biasanya memulai observasinya tanpa hipotesis yang spesifik untuk mengesahkan atau menegaskan atau menyangkal, maka hipotesis tidak bisa didefinisikan. Yang keenam, variabel atau hubungan tertentu yang sedang dicari mungkin akan tetap tidak jelas. Yang ketujuh, ambiguitas yang menyertai metode ini tidak dapat dihindari. Yang kedelapan, proses pra-perencanaan dan peninjauan oleh pihak lain hampir kurang bermanfaat jika dibandingkan pada penelitian kuantitatif. Yang kedelapan, sulit mengidentifikasi kemungkinan adanya jebakan dibandingkan jika menggunakan metodologi yang lain. Selanjutnya merupakan tipe peneliti yang sangat sulit untuk dilakukan dengan baik. Terakhir, sehingga kesimpulannya peneliti pemula yang menggunakan metode ini harus disupervisi secara melekat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Di sini saya Nesinggrawati ingin sedikit menjelaskan tentang PPT Research Report Part 2, yaitu tentang etnografi yang bagian terakhir. Nah, di sini itu ada 6 poin. Nah, poin yang pertama itu ada komponen pengalaman pendidikan. Nah, di sini ada mengejar kredit dan ijazah. Yang kedua itu hubungan antara siswa dan guru dan tata usaha. Yang ketiga itu ada peraturan jadwal pelaksanaan. Yang keempat itu ada pengelolaan kelas dan konteks kerja. Yang kelima itu ada pengaruh aturan dan kebijakan. Nah, poin yang kedua itu ada hubungan antara siswa dan guru. Di sini itu selama diskusi kelompok dengan seorang konselor, siswa-siswa mengungkapkan keluhan-keluhan mereka tentang proses penilaian tertentu yang terjadi di sekolah.
Nah, percakapan ini mengarah kepada keluhan umum kepada guru-guru dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya itu hubungan antara siswa dan guru di AAA cukup informal. Staf pengajar terdiri dari guru utama, seorang guru bantu, pimpinan program, dan konselor. Guru tidak membimbing setiap siswa dalam pelajaran, melainkan ia memantau kerja siswa dalam menjalankan program komputer, dan siswa dibantu ketika mereka memiliki pertanyaan tentang program tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mengatur jadwal pelaksanaan. Nah, semester dan tahunan ajaran yang mereka habiskan secara sosial dibuatkan jadwal pelaksanaan. Secara historis dirancang untuk mengakomodasi keluarga-keluarga yang membutuhkan anak-anak mereka untuk bekerja selama musim panen. Jika siswa tidak dapat memulai sekolah pada awal semester, mereka seringkali harus melewatkan seluruh semester atau mengambil kelas malam. Nah, selanjutnya dia berbeda dengan jadwal kuliah semester yang disiplin di kelas reguler. Siswa tidak terikat oleh jadwal dalam program alternatif. Kuliah tidak diatur secara semester, melainkan siswa dapat mengikuti program setiap saat selama jangka waktu semester reguler dan menyelesaikan kuliah mereka dengan jalan mereka sendiri. Satu-satunya batasan adalah mendaftarkan maksimal 1 tahun dalam program ini. Nah, poin keempat itu manajemen kelas. Tujuan utama dari program alternatif adalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan kredit dengan cara yang berbeda seperti yang ditawarkan di kelas reguler. Staf mengasumsikan bahwa program alternatif lebih baik karena siswa bisa mandiri dan memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai cara mereka sendiri. Yang poin kelima itu mengatur aturan dan kebijakan. Kebijakan di sekolah menengah dan prosedur dalam AAA menyelenggarakan sebuah ideologi kaum buruh. Ini diilustrasikan dengan menggunakan prosedur dari tim kartu waktu bagi siswa. Kebijakan kehadiran yang berbeda menunjukkan perbedaan yang halus dalam persepsi siswa mengenai kehadiran di AAA dibandingkan dengan kelas reguler. Poin ke-6 itu pendidikan terstruktur. Para pendiri pendidikan yang komprehensif mengharapkan sekolah umum sebagai tempat di mana keterampilan demokrasi dapat dipraktekkan, dapat diperdebatkan, dan dapat dianalisis. Menurut Giroux 1988 halaman 114, pendidikan di AAA tidak seperti visi tersebut. Siswa diharapkan untuk pasif menyerap informasi yang mereka terima melalui program komputer yang bertindak sebagai guru. Nah, kesimpulan dari PPT etnografi ini, pencetus program dari AAA tampaknya telah menciptakan alternatif yang efektif untuk membantu siswa yang bermasalah agar tetap bersekolah dan memperoleh kredit melalui ijazah SMA. Dan para siswa di AAA mendefinisikan program tersebut jauh berbeda dari kelas reguler, terutama karena rusaknya hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Sebaliknya, siswa mendeskripsikan bahwa proses pembelajaran di kelas AAA dan reguler memiliki kesamaan, yaitu fokus pada jumlah kredit dan penyerapan informasi secara pasif. Menyediakan program alternatif seperti AAA
tampaknya menjadi pendekatan bantuan untuk memecahkan masalah putus sekolah. Baik, sekian dan terima Apabila ada kasih. kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.